Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan peredaran darah, tema 4, sub tema 2. Namun sebelum itu kita coba simak percakapan antara Ryan dan juga Johnny. Percakapannya adalah sebagai berikut. Ryan, senang ya rasanya bisa bersepeda hari ini. Lalu Johnny menjawab, ya, badanku terasa segar. Kemudian Ryan berkata, banyak sekali loh manfaat dari bersepeda. Salah satunya adalah menjaga kesehatan peredaran darah kita. Darah sangat penting untuk tubuh kita. Lalu Johnny bertanya kepada Ryan, memang darah itu berfungsi apa saja di tubuh kita? Lalu Ryan menjawab, kemarin aku baca di sebuah buku, darah itu gunanya untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan zat sisa dalam tubuh kita. Selain itu juga darah berfungsi menjaga suhu tubuh kita. Ada beberapa penyakit akibat gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi ini disebut juga dengan darah tinggi. Nah, hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Nah, penyebabnya antara lain adalah faktor keturunan, banyak minuman yang beralkohol, pola makan terlalu banyak yang berlemak. Nah, tanda-tandanya adalah mudah marah, sering merasa pusing, dan kelelahan. Yang berikutnya adalah hipotensi. Apa itu hipotensi? Hipotensi adalah kebalikan dari hipertensi. Ya, hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batas di bawah normal. Nah, biasanya penyebabnya adalah kekurangan suatu zat penting bagi tubuh kita. Yang berikutnya adalah beberapa penyakit gangguan pada organ peredaran darah. Berikutnya yang ketiga adalah jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah mengalir pada pembuluh darah. Ya, koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Nah, biasanya penyebabnya adalah terjadinya endapan lemak, ya, juga endapan zat kapur, terus ada juga pengerasan pembuluh nadi atau arteri, itu ya. Yang berikutnya adalah penyakit yang diakibatkan pada gangguan organ peredaran darah adalah gagal jantung, ya. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal, sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Nah, gejalanya biasanya cepat lelah, sesak napas, bengkak pada kaki, dan pembengkakan pada paru-paru. Yang berikutnya adalah beberapa penyakit akibat gangguan pada organ peredaran darah adalah anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit. Apa itu defisit? Defisit jadi kekurangan darah. Nah, penyebabnya adalah faktor genetik. Faktor genetik itu adalah keturunan dan juga kekurangan zat-zat penting bagi tubuh. Nah, biasanya gejalanya kalau anemia itu adalah tubuh sering merasa lelah dan lemas dan rentan terserang penyakit. Baik, anak-anakku sekalian, itu berkenaan dengan beberapa penyakit pada organ peredaran darah. Nah, selanjutnya kita mengulang kembali mereview. Kemarin kita sudah belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan makna dari sebuah pantun. Nah, kita sudah masuk pada muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah pantun. Kalau Anda lagi di pantai, tidak lupa menggelar tikar. Kalau Anda ingin sekali pandai, jangan lupa rajin terus belajar. Nah, kira-kira dari pantun tersebut, apa makna dari pantun ini? Nah, maknanya adalah
Kalau pengen pandai harus rajin belajar. Ingat, di dalam sebuah pantun itu baris pertama dan baris kedua adalah merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat adalah merupakan isi dari sebuah pantun. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Abi tutup ada sebuah pantun ya. Membeli kemiri di warung Pak Hasan, tak lupa jangan membeli daun salam. Karena telah selesai pembahasan, maka saya akhiri dengan salam. Siang-siang bikin tembak-tembakan, bikin di rumah Pak Akum. Terima kasih sudah mendengarkan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.